Jangan lupa untuk berlangganan kanal ini. Pernahkah Anda merasa telah mencoba segalanya, mengikuti semua saran, membaca buku, menjalani terapi, menetapkan batas, berlatih perawatan diri, tetapi tetap merasa lelah dan terkuras tanpa alasan yang jelas? Bayangkan seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang lain, merasakan setiap rasa sakit, setiap penderitaan, tetapi di akhir hari bertanya pada diri sendiri, mengapa saya masih begitu lelah? Inilah paradoks empati, dan disinilah cerita kita dimulai. Pertama, saya ingin Anda melakukan sesuatu dengan cepat. Tulis angka 1 di komentar jika Anda pernah merasa seperti ini. Atau bagikan satu kata yang menggambarkan perasaan Anda saat membantu seseorang dan merasa terkuras. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya, karena ada pesan sangat penting di akhir yang bisa mengubah sepenuhnya hubungan Anda dengan empati. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa teknik yang bekerja untuk orang lain tidak berlaku di sini. Jung melalui pengamatannya yang mendalam tentang psikis, menyadari bahwa ada luka sentral, tak terlihat, yang membatalkan semua usaha lainnya. Bukan berarti terapi atau batasan tidak berfungsi, mereka berfungsi di level permukaan. Tetapi selama luka ini tidak dikenali, semua perawatan yang diterapkan menjadi sementara, dangkal dan seringkali mengecewakan. Luka ini terkait dengan keterikatan tertentu, sesuatu yang membuat empati terperangkap dalam pola penderitaan, seolah eksistensi berarti menanggung rasa sakit orang lain. Semakin berusaha menyembuhkan permukaan, semakin luka ini berteriak diam-diam, menghalangi perubahan nyata dan bertahan lama. Jung menyadari bahwa ketergantungan bawah sadar pada penderitaan orang lain, inilah yang menciptakan siklus kelelahan kronis, di mana empati percaya bahwa pentingnya dirinya tergantung pada seberapa banyak ia bisa menderita untuk orang lain. Disinilah kebanyakan orang menyerah atau merasa tak berdaya, percaya bahwa ada yang salah dengan mereka, padahal masalahnya bukan pada empati, tetapi pada keterikatan terhadapnya dengan cara yang menjerat. Dalam video ini, kita akan menyelami konsep ini secara mendalam, mengeksplorasi kasus nyata, seperti Clara Ara, untuk mengungkap mengapa keyakinan Anda tentang membantu orang lain bisa merusak penyembuhan diri sendiri. Jadi terus tonton, karena di akhir ada pesan yang bisa mengubah semuanya tentang bagaimana Anda melihat diri sendiri dan berhubungan dengan dunia di sekitar Anda. Clara Ara adalah contoh nyata dari seorang empath yang terjebak dalam pusaran rasa sakit orang lain. Dari luar ia tampak seperti sosok yang penuh kasih, selalu hadir saat orang lain membutuhkan, namun di dalam dirinya, ia merasa hampa dan tak mampu merasakan emosi sendiri. Setiap kali ia mencoba mengekspresikan keinginannya atau menetapkan batas, muncul rasa bersalah dan ketakutan seolah-olah ia akan kehilangan nilai diri. Jung mengamati bahwa inti masalah Clara Ara bukanlah keinginannya untuk membantu, melainkan keterikatan bawah sadar pada penderitaan itu sendiri. Ia tidak ingin berhenti merasakan sakit orang lain. Ia hanya ingin melakukannya tanpa menanggung konsekuensi emosional yang menghancurkan, sebuah pola yang secara tak sadar mempertahankan identitasnya yang menderita. Saat menonton video ini, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Tulis angka 2 di komentar jika Anda pernah merasa tenggelam dalam masalah atau emosi orang lain, atau bagikan pengalaman singkat Anda tentang momen ketika membantu orang lain justru membuat Anda lelah. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini, karena di akhir ada pesan penting yang bisa mengubah cara Anda memahami empati dan nilai diri. Jung menunjukkan bahwa banyak empat seperti Clara Ara, meskipun terlihat kuat secara emosional, sebenarnya terperangkap dalam siklus penderitaan yang membuat mereka tidak bisa hidup sepenuhnya untuk diri sendiri. Mereka belajar sejak kecil bahwa menjadi penting berarti menanggung beban orang lain dan tanpa sadar mengulangi pola itu sepanjang hidup. Clara Ara adalah cerminan dari apa yang banyak empat alami, sebuah perang internal antara keinginan untuk peduli dan kebutuhan untuk bertahan. Dengan memahami kasusnya, kita mulai melihat bahwa masalahnya bukan pada empati itu sendiri, melainkan pada identitas yang dibentuk di sekitar penderitaan. Ia harus belajar langkah demi langkah untuk memisahkan diri dari rasa sakit yang bukan miliknya, dan hanya melalui kesadaran ini, perubahan yang sejati bisa terjadi. Terus tonton, karena di bab berikutnya kita akan mengungkap kunci yang ditemukan Jung. Bagaimana apego inti ini terbentuk dan mengapa ia sangat sulit dilepaskan,
tetapi juga bagaimana melepaskannya membuka jalan menuju empati yang matang dan kebebasan emosional. Jung menemukan bahwa di balik kelelahan dan penderitaan yang dialami oleh Clara Ara dan banyak empat lain, terdapat sebuah pola mendasar, keterikatan pada keyakinan bahwa aku hanya berharga ketika menanggung penderitaan orang lain. Keyakinan ini terbentuk sejak masa kanak-kanak ketika pengalaman awal mengajarkan bahwa perhatian, kasih sayang, atau pengakuan hanya datang jika seseorang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Pola ini kemudian menjadi strategi bertahan hidup, dan seiring waktu, identitas diri terikat erat pada penderitaan yang ditanggung untuk orang lain. Dengan kata lain, nilai diri diukur dari seberapa banyak rasa sakit yang bisa mereka tampung. Penting untuk dipahami, seperti yang dijelaskan oleh neuropsikologi modern, bahwa ini berbeda dengan sensitivitas alami. Empat sejati memiliki kemampuan untuk merasakan emosi orang lain, namun masalah muncul ketika sensitif itu disalahartikan sebagai kewajiban untuk menderita demi orang lain. Clara Ara belajar dengan cara yang sulit bahwa bukan kemampuan merasakan yang salah, melainkan arti yang ia berikan pada kemampuannya itu. Saat menonton, saya ingin Anda menuliskan di komentar angka 3, jika Anda pernah merasakan bahwa nilai diri Anda bergantung pada seberapa banyak Anda menderita untuk orang lain, atau tuliskan pengalaman singkat Anda. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini, karena di bab-bab berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana pola ini menciptakan 3 siklus destruktif yang tampak seperti cinta dan bagaimana melepaskannya bisa membuka pintu menuju empati yang bebas dan matang. Memahami persamaan inti ini adalah langkah pertama untuk menghentikan siklus tanpa akhir. Saat kita mengenali keterikatan ini, kita bisa mulai memisahkan diri dari penderitaan yang bukan milik kita, membangun nilai diri yang independen, dan membuka jalan bagi transformasi nyata. Bab berikutnya akan menguraikan 3 pola utama yang muncul dari keterikatan ini. Pola yang sering tersamar sebagai tindakan cinta, namun sesungguhnya mengikat empat dalam penderitaan yang terus-menerus. Teruslah menonton, karena pesan penting di akhir video akan membantu Anda memahami cara menghentikan siklus itu dan mulai merasakan kebebasan emosional yang sesungguhnya. Ketika keterikatan inti sudah terbentuk, ia mulai mengekspresikan dirinya melalui pola perilaku yang tampak seperti kasih sayang, namun sebenarnya menjerat empath dalam siklus penderitaan yang terus-menerus. Jung mengidentifikasi 3 pola utama ini. Pertama adalah ketergantungan pada menyelamatkan. Seorang empath merasa dorongan tak tertahankan untuk selalu hadir saat ada krisis, seolah nilai dirinya bergantung pada kemampuan untuk menyelamatkan orang lain. Kedua adalah identitas penderitaan. Empath mendefinisikan siapa dirinya berdasarkan seberapa banyak rasa sakit yang ia tanggung, sehingga kehilangan kemampuan merasakan emosi asli dan kebahagiaan sendiri. Ketiga adalah persamaan nilai. Keyakinan terdalam bahwa kebaikan, perhatian, dan cinta hanya layak diterima jika mereka berkorban, menanggung penderitaan, dan menempatkan kebutuhan orang lain di atas diri sendiri. Clara Ara adalah contoh hidup dari ketiga pola ini. Dia selalu hadir, selalu merasa penting ketika menanggung penderitaan orang lain, dan secara tak sadar mengukur nilai dirinya dari seberapa besar rasa sakit yang ia tanggung. Sejarah juga menunjukkan kasus serupa, misalnya Florence Nightingale, yang dedikasinya tampak heroik, namun juga mencerminkan ketergantungan pada penderitaan orang lain sebagai sumber identitas dan tujuan hidup. Saat menonton video ini, tulis angka 4 di komentar jika Anda pernah mendapati diri Anda jatuh ke salah satu pola ini, atau bagikan pengalaman singkat tentang bagaimana membantu orang lain terkadang membuat Anda merasa kehilangan diri sendiri. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini, karena bab berikutnya akan memperkenalkan metode praktis Jung yang disebut tes nilai, sebuah teknik kontraintuitif yang memungkinkan empath mulai memutus siklus ini, membangun identitas yang bebas dari keterikatan penderitaan, dan menemukan empati yang matang. Memahami 3 pola ini adalah langkah penting. Hanya ketika kita mengenal musuh tersembunyi dalam perilaku kita bisa mulai melangkah menuju kebebasan emosional yang sejati. Bab berikutnya akan membimbing Anda melalui langkah-langkah praktis untuk mulai melepaskan keterikatan ini dan membangun nilai diri yang independen.
Jung menawarkan sebuah metode praktis yang tampak bertentangan dengan naluri seorang empath, namun sangat efektif, tes nilai. Teknik ini terdiri dari 3 langkah sederhana namun mendalam. Pertama, identifikasi keyakinan inti yang selama ini membatasi Anda. Misalnya, jika saya tidak menolong, saya tidak berharga. Kedua, bertindak melawan keyakinan itu. Ini berarti menahan diri dari otomatis menyelamatkan orang lain, atau selalu menempatkan kebutuhan mereka di atas diri sendiri, dan memperhatikan apa yang terjadi. Kebanyakan empath takut melakukan ini karena muncul rasa bersalah, kecemasan atau rasa kehilangan identitas. Namun disinilah letak transformasi. Pengalaman langsung membuktikan bahwa nilai diri tidak hilang meski tidak menanggung penderitaan orang lain. Ketiga, bangun kembali identitas melalui pengalaman baru yang menunjukkan bahwa keberhargaan diri tidak bergantung pada penderitaan atau pengorbanan. Clara Ara menjalani proses ini langkah demi langkah, menghadapi rasa takut dan kebingungan, namun lambat laun mulai merasakan kebebasan. Saat menonton, tulis angka 5 di komentar. Jika Anda pernah ragu untuk menolak permintaan bantuan karena takut merasa tidak berharga, atau bagikan pengalaman singkat tentang saat Anda mencoba menempatkan diri sendiri terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini, karena di bab berikutnya kita akan membahas pengalaman emosional intens yang muncul ketika identitas lama hancur dan bagaimana menghadapi kematian ego adalah bagian dari proses transformasi menuju empati yang sehat. Tes nilai adalah inti dari pemisahan antara kemampuan merasakan dan keterikatan pada penderitaan. Dengan berani menantang keyakinan lama, empath mulai menyadari bahwa mereka dapat merasakan dan membantu tanpa kehilangan diri sendiri. Bab berikutnya akan membawa Anda lebih dalam ke pengalaman emosional ini, menjelaskan bagaimana kekosongan dan kebingungan yang muncul adalah bagian penting dari pembaruan identitas, bukan tanda kelemahan. Saat seorang empath mulai melepaskan keterikatan inti, pengalaman emosional yang muncul seringkali sangat intens. Clara Ara menggambarkan fase ini sebagai kematian ego, identitas lama yang selama ini terbentuk di sekitar penderitaan dan pengorbanan runtuh, meninggalkan rasa kekosongan, kebingungan, dan kecemasan. Banyak empath merasa takut atau gelisah karena mereka tidak lagi mengenali diri mereka sendiri tanpa pola penderitaan yang selama ini menjadi jangkar identitas. Namun Jung menekankan bahwa fase ini adalah bagian penting dan sementara dari proses transformasi. Kekosongan yang dirasakan bukanlah kehampaan permanen, melainkan ruang yang memungkinkan identitas baru terbentuk. Identitas yang tidak lagi bergantung pada penderitaan orang lain untuk merasa berharga. Ini adalah momen krusial di mana pilihan muncul, kembali ke pola lama karena rasa nyaman yang salah, atau bertahan dalam ketidakpastian untuk membangun versi diri yang lebih bebas dan autentik. Saat menonton video ini, tulis angka 6 di komentar jika Anda pernah merasakan kebingungan atau kehilangan arah ketika mencoba menetapkan batas atau berhenti menyelamatkan orang lain, atau bagikan pengalaman singkat Anda tentang menghadapi ketidakpastian emosional. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini, karena di bab berikutnya kita akan melihat bagaimana Clara Ara secara bertahap membangun kehidupan baru, menemukan kegembiraan dan kepuasan tanpa terjebak dalam penderitaan orang lain. Menghadapi kekosongan ini memang menantang, tetapi justru disinilah kunci pembebasan terletak. Kemampuan untuk menahan ketidaknyamanan dan membiarkan identitas lama runtuh membuka ruang bagi empati yang matang dan hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri serta orang lain. Bab berikutnya akan membawa kita pada langkah konkret membangun kehidupan baru dari kelelahan menuju kepenuhan sejati. Setelah melewati fase kekosongan dan kematian ego, Clara Ara mulai membangun kehidupan yang benar-benar baru. Ia belajar membantu orang lain bukan karena merasa terpaksa atau harus membuktikan nilai diri, tetapi karena pilihan sadar dan dari lubuk hati yang tulus. Ia mulai menetapkan batas tanpa rasa bersalah, membiarkan orang lain menghadapi konsekuensi mereka sendiri, dan menyadari bahwa ia tidak kehilangan diri dengan melakukan itu. Clara Ara juga menemukan kembali kesenangan dan minat pribadi yang sebelumnya tertutup oleh identitas penderitaan, mulai dari hobi sederhana hingga hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai. Proses ini tidak instan,
Ia membutuhkan latihan, kesabaran, dan pengulangan langkah-langkah yang dia pelajari melalui tes nilai Jung. Saat menonton, tulis angka 7 di komentar jika Anda pernah berusaha menemukan keseimbangan antara membantu orang lain dan merawat diri sendiri, atau bagikan pengalaman singkat tentang bagaimana Anda mulai menempatkan diri sendiri di prioritas. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini, karena bab berikutnya akan menutup perjalanan ini dengan transformasi akhir. Empati yang matang, sebuah kemampuan untuk merasakan orang lain tanpa kehilangan diri dan memisahkan antara anugerah empati dan luka yang selama ini menahan Anda. Dari kelelahan yang menyesakkan hingga kepenuhan yang memberi energi, Clara Ara menunjukkan bahwa membangun kembali kehidupan bukan hanya soal mengurangi penderitaan, tetapi menemukan cara baru untuk hidup sepenuhnya dengan kesadaran, kebebasan, dan keseimbangan emosional. Bab terakhir akan merangkum semua pelajaran ini, menegaskan bahwa empati sejati bukan tentang menanggung penderitaan orang lain, tetapi tentang merasakan dengan hati tanpa kehilangan diri. Setelah seluruh perjalanan ini, Clara Ara mencapai tahap empati yang matang. Ia kini mampu merasakan dan memahami orang lain tanpa kehilangan diri, tanpa terjebak dalam penderitaan yang bukan miliknya. Transformasi ini menandai perbedaan penting. Empati sejati bukanlah sekadar kemampuan untuk merasakan emosi orang lain, tetapi kemampuan untuk menjaga jarak emosional yang sehat, membiarkan diri peduli tanpa terperangkap dalam pola lama yang merusak. Clara Ara belajar memisahkan anugerah dari luka, merasa dengan orang lain tanpa menjadikan penderitaan mereka sebagai ukuran nilai diri. Ini bukan berarti menjadi kurang sensitif, melainkan menemukan keseimbangan, di mana bantuan dan kasih sayang muncul dari pilihan sadar, bukan keharusan atau rasa bersalah. Saat menonton video ini hingga akhir, saya ingin Anda menuliskan angka 8 di komentar jika Anda ingin merasakan empati tanpa kehilangan diri sendiri, atau bagikan pengalaman singkat tentang bagaimana Anda mulai menempatkan diri di tengah hubungan yang menuntut. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini, karena pesan penting yang kami janjikan ada di sini. Pembebasan dari keterikatan penderitaan bukan hanya memungkinkan Anda hidup lebih ringan, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan yang lebih sehat, empati yang lebih tulus, dan kehidupan yang penuh energi dan makna. Dari kelelahan hingga kepenuhan, dari keterikatan hingga kebebasan, Clara Ara menunjukkan bahwa setiap empat dapat menemukan jalan untuk merasakan dengan hati, menjaga diri, dan menghargai hidup sepenuhnya. Inilah inti dari empati matang, kemampuan untuk mencintai dan merasakan tanpa kehilangan diri. Sebuah kebebasan yang memberi ruang bagi pertumbuhan pribadi, kebahagiaan, dan hubungan yang saling membangun.